Kali ini, gue bakal membawakan sebuah film yang berjudul Project Power yang terbilang film baru sih ya, rilis tahun 2020 cuy. Ini merupakan salah satu film produksi dari Netflix. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama film kayak Limitless atau Lucy, dimana seorang manusia biasa nih mendapatkan kekuatan super dengan sebuah pil ajaib. Nah, film ini tuh kurang lebih seperti itu jalan ceritanya. Namun, di film ini kita bakal dapat kekuatan yang jauh lebih kuat. Seperti apa sih kekuatannya? Cerita bersetting di kota New Orleans, Amerika. Di sebuah pagi yang dingin, ada sekumpulan pengedar narkoboy lagi dikumpulin nih di sebuah pelabuhan. Dan ternyata, kali ini mereka diundang sama seorang bandar yang memperkenalkan sebuah obat baru yang bernama Power. Karena obatnya baru ya, jadi mereka dikasihlah secara gratis. Dan singkat cerita, efek dari obat ini tuh langsung terasa. Kota New Orleans langsung luluh lantah dan banyak kekacauan terjadi di kota ini. Wow, semengerikan itu ya obatnya. Nggak cerita, beberapa minggu kemudian kita diperkenalkan sama Robin, seorang remaja yang sekarang menjadi pengedar obat-obatan ini. Malam ini, Robin lagi bertransaksi dengan mas-mas pengangguran. Tapi ternyata, mas-mas ini tidak berniat membeli, melainkan merampok Robin. Dan ketika sudah terpojok, tiba-tiba datanglah seorang polisi. Mukanya udah gak asing lagi nih ya, bernama Frank. Dia langsung datang dan menyelamatkan Robin. Yang ternyata, Robin dan Frank adalah temenan cuy. Karena si Frank juga membeli obat dari si Robin. Di sisi lain, kita pindah ke seorang bapak-bapak mantan tentara yang bernama Mayor. Di sini, Mayor melakukan investigasi untuk menemukan siapa dalang di balik pengedaran obat-obat ini. Nah, sekarang dia lagi ada di sebuah rumah susun untuk mencari pengedar di awal film tadi. Dengan kaliannya, Mayor pun dengan mudah masuk ke dalam sarangnya si pengedar ini. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pengedar pun menelan obat ini dan berubah menjadi pengendali api cuy. Gila. Dia pun berlari ke sana kemari untuk membunuh si Mayor. Namun, karena si Mayor bisa mengulur-ngulur waktu, akhirnya si pengedar ini terpaksa langsung tuh dia nelen 3 obat sekaligus, yang dimana hal ini membuat dirinya mati overdosis dan meledak. Nah, dari pengedar ini, Mayor berhasil mendapat petunjuk dari HP-nya dia nih, yang dimana petunjuk yang dia dapat adalah terhubung dengan si Robin. Nah, singkat cerita, di kota ini lagi ada perampokan sebuah bank, di mana polisi Frank menjadi petugas lapangan di sini. Dan ternyata, untuk membantu aksinya, Frank menelan 1 buah pil supaya dirinya semakin kuat. Dia masuk tuh ke dalam bank dan tiba-tiba dia digaplok sama sesosok manusia tak kasat mata cuy. Yang dimana ini adalah efek dari obat yang si penjahat ini minum. Penjahat ini pun berhasil kabur membawa segepok uang. Frank pun kejar-kejaran sama si penjahat ini ke sana kemari. Dan sampailah penjahat dan Frank ini berada di sebuah pojokan dan Frank pun tertembak dengan pistolnya si penjahat. Namun hebatnya ya, Frank ini gak mati cuy. Obat yang tadi dia minum ternyata membuat dia kebal dan tahan lama. Gokil. Ya singkat cerita si penjahat pun ditangkap gitu kan. Namun naas nasibnya Frank. Ternyata bosnya dia nih gak suka kalau Frank bekerja pakai obat-obatan. Jadi dengan sangat terpaksa nih ya, Frank harus melepaskan kartu anggota kepolisiannya. Akhirnya, Mayor ketemulah sama si Robin. Dia diculik dan dimasukin tuh ke dalam bagasi. Robin pun diinterogasi sama Mayor dengan sangat brutal. Akhirnya, Mayor pun mendapat sebuah alamat dari si Robin. Dan mereka pun ke sana deh. Dan di sana, Robin bertemu dengan salah satu orang yang bekerja untuk obat-obatan ini cuy. Gak cerita, terjadilah baku hantam antara Mayor dengan abang-abang obat ini. Mayor akhirnya menang walaupun punggungnya bolong tertembak cuy. Dan tiba-tiba Mayor yang pingsan terbangun di kamar operasi. Nah ternyata dia diselamatin nih sama Robin. Dia jahit tuh luka tembakannya Mayor. Karena ibunya buka klinik buat hewan, jadi dia lumayan jago nih dalam jahit-menjahit. Nah, akhirnya Mayor ceritalah dia ini ngapain sebenarnya. Jadi, pada awalnya obat-obat ini hanya ditunjukkan buat para tentara. Nah, si Mayor dijadikan uji coba. Dia minum tuh obat ini. Emang dia jadi kuat sih secara permanen. Dan akhirnya, Mayor keluar dari tentara. Nah, singkat cerita waktu berlalu ternyata kekuatan dari obat ini diwarisin ke anaknya. Makanya sama orang-orang ini, anaknya Mayor diculik lah supaya diteliti lebih jauh lagi. Gitu cuy ceritanya.
Singkat cerita, Mayor dan Robin pun datang ke sebuah tempat di mana di sini lagi diadakan pertunjukan gimana hebatnya obat ini. Dan tiba-tiba, Mayor pun bereaksi cepat dengan menyandera salah satu abang-abang bandar obat ini, cuy. Selanjutnya kekacauan pun terjadi. Ada yang meledak, ada yang beku, dan si abang-abang ini mendadak berubah menjadi raksasa. Nah, tempat ini pun porak-poranda. Mayor pun akhirnya ditangkaplah sama Frank. Sedangkan si Robin mengikuti salah satu abang-abang yang diincar sama si Mayor. Di perjalanan, Mayor nih bilang kalau apa yang dilakukan Frank adalah sebuah kesalahan. Mayor bilang kalau sebenarnya kepolisian di kota ini sudah dikuasai sama abang-abang pengedar obat. Jadi, dengan kata lain Frank ini hanya dimanfaatkan sama para pengedar ini, cuy. Dan yang terjadi selanjutnya, Mayor menyerahkan diri, sedangkan Frank kabur ke semak-semak. Selanjutnya, Mayor pun dibawa ke markas mereka yang ada di sebuah kapal di pelabuhan yang bernama Genesis. Di sisi lain, Frank dan Robin bersatu kembali. Mereka pun mengatur rencana untuk menyusul Mayor ke dalam kapal. Singkat cerita, dengan sedikit bacot, Frank dan Robin pun berhasil masuk ke dalam pelabuhan ini, cuy. Sedangkan si Mayor diajak berkeliling nih sama bos dari bandar obat ini yang ternyata dipimpin sama emak-emak, cuy. Di sini dia bilang buat nggak usah khawatir karena anaknya Mayor aman kok di sini. Tapi ya tetap aja gitu kan, sebagai bapak tentu nggak mau dong anaknya dikurung. Nah, si Frank dan Robin sekarang udah ada di ruang kontrol. Jadi, si Robin disuruh jaga ruang kontrol dan Frank pergi mencari Mayor. Tapi tidak semudah itu kan. Frank dihadang sama salah satu penjaga di sana dan si Robin pun disamperin sama abang-abang yang berbadan besar. Walaupun si Robin berhasil kabur melalui lubang di atap dan si Mayor berhasil kabur bersama Frank. Di sisi lain, Robin juga berhasil nih ketemu sama anaknya Mayor yaitu Tracy. Dan singkat cerita, mereka berempat pun berkumpul kembali. Akhirnya Mayor bisa ketemu lagi nih sama anaknya yang tercinta. Tanpa banyak ngomong ya, mereka pun kabur dari kapal ini dan sampailah mereka dihadang sama pasukan yang sudah berubah menjadi monster, cuy. Nah, mereka pun berpencar tuh jadinya. Dan Robin pun apnya ketangkep nih sama emak-emak ini, cuy. Mayor pun gak punya pilihan lain ya, mencicipi lagi obat ini. Dan ternyata kekuatan yang dimiliki Mayor nih luar biasa dahsyat. Dengan sebuah teriakan ya, dia berhasil mengendalikan angin sehingga terjadi ledakan di kapal ini, cuy. Ini baru bener-bener obat kuat ya. Akhirnya mereka berempat pun kabur menggunakan perahu darurat. Ya, setelah kejadian ini, kehidupan di kota ini pun perlahan-lahan jadi membaik lagi nih. Mereka pun akhirnya berpisah. Mayor melanjutkan hidup bersama anaknya. Sebagai imbalan, Robin pun diberi uang segepok buat pengobatan orang tuanya, cuy. Film pun selesai dan tamat. Ya, inilah dia cuy film kita kali ini yang berjudul Project Power yang rilis tahun 2020. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini, terkadang kekuatan yang luar biasa itu bisa jadi positif dan juga bisa jadi negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Gua cabut dan bye-bye.